Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat hari ini kita masih berikan kenikmatan iman, yakni kenikmatan Islam. Dua salat serta salam kita aturkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit pembahasan tentang musyarakah. Pertama, apa itu musyarakah? Secara bahasa, musyarakah itu diambil dari bahasa Arab yang dari syirkah, yang berarti percampuran, dan berarti juga dia ikhtilat, percampuran, yang mana persekutuan dua hal atau lebih, atau percampuran dua hal atau lebih. Yang selanjutnya secara etimologi, ya ialah bermakna penggabungan, pencampuran, atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama, kemitraan, yang mana dalam bahasa Inggris disebutkan sebagai partnership. Yang selanjutnya ialah musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di publik, yang mana para pemilik modal yang biasa disebut sahibul mal atau mitra musyarakah, ia datang untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah ataupun bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan, yang mana dengan juga kerugiannya ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal, yang mana tidak hanya keuntungan yang diakuisisi, tapi juga kerugian diakuisisi sebagaimana kontribusi modal. Yang selanjutnya ialah dasar hukum, yang mana yang terdapat di surah An-Nisa ayat 12, fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fit thuluts. Tapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu. Adapun dalil lain, fa inna katsiran minal khulata'i lab yabghi ba'duhum ala ba'din illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa qalilum mahum. Yang artinya, dan dari sungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka buat zalim pada sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah dari mereka itu. Dan juga surah An-Nisa ayat 4, yang mana pengertaan syuraka itu atau bersekutu dalam berbagi harta yang diperoleh dari warisan, yang mana pada dalil pertama itu membahas tentang pembahasan harta waris, dan yang sedangkan pada surat Shad, lafaz khulata artinya syuraka, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama. Nah, selanjutnya ialah syarat-syarat dalam musyarakah, yang mana yang pertama adanya bentuk khusus kontrak terikat atau yang biasa di dalam uh, muamalat, yaitu sigotul akad, yang mana adanya akad secara verbal ataupun tertulis. Kontrak tersebut juga ada dalam bentuk tulisan dan disaksikan oleh beberapa saksi. Selanjutnya, mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kuasaan perwalian, yang mana apabila seorang sudah berkomitmen untuk melakukan kerjasama, maka ia harus sepakat dan menjalani kesepakatannya tersebut. Yang selanjutnya ialah dana atau modal harus berupa uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri aset perdagangan atau hak yang tidak terlihat, yang mana bisa juga dalam bentuk bangunan ataupun dalam bentuk alat industri tersebut.
Selanjutnya ialah partisipasi para mitra dalam kerja, yang mana sebuah hukum dasar yang menjadi sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lain. Yang mana apabila dalam kesepakatan itu hanya terjalin kepada mitra ini, maka dalam penjalanannya juga seperti itu. Baik. Selanjutnya ialah rukun-rukun dalam akad musyarakah. Yang seperti yang dijelaskan sebelumnya, adanya sighatul akad, yang mana ijab dan qabul, pernyataan bahwa kesepakatan setelah kedua belah pihak tersebut dapat disepakati dan juga disepakati oleh pihak yang bertransaksi. Nah, selanjutnya ialah dua pihak yang berakad, mana adanya orang yang menaruh hartanya terhadap suatu mitra dan orang yang mengelola mitra tersebut. Nah, selanjutnya ialah objek akad yang mencakup modal atau pekerjaan. Yang selanjutnya nisbah bagi hasil, yang mana harus ditentukan di awal bagaimana perkiraan imbalan yang akan diterima oleh orang yang meletakkan modal tersebut. Yang selanjutnya ialah alur transaksi musyarakah, di mana bisa dilihat di sini. Yang pertama itu nasabah mengajukan permohonan kepada pengajuan pembiayaan musyarakah kepada bank syariah. Yang kedua, nasabah mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga, keuntungan usaha yang diperoleh dibagi dua antara bank dan nasabah. Yang keempat ialah bank dan nasabah mendapatkan porsi bagi hasil masing-masing. Yang kelima ialah bank menerima pengambilan modal atau pelunasan pembiayaan mudharabah dari nasabah. Nah, selanjutnya ialah pembagian keuntungan. Mana keuntungan musyarakah harus dibagi di kalangan rekanan dalam usaha berdasarkan bagian-bagian tadi yang disebutkan, yang mana bagian keuntungan semua pihak harus ditetapkan sesuai bagian dan persentase yang telah disepakati, dan juga keuntungan yang wajib dibagi pada pihak yang memperoleh modal melalui mudharabah dan juga kepada pemilik modal yang ditetapkan dengan suatu ukuran keuntungan yang sederhana, misalkan seperdua, sepertiga, ataupun seperempat. Berakhirnya musyarakah ialah yang pertama pembatalan, yang mana salah satu pihak membatalkan meski tanpa persetujuan pihak lain, yang mana apabila didapati di pertengahan perjalanannya kerjasama itu adanya ketidaksamaan atau ketidaksesuaian dalam suatu akad, maka ia dapat membatalkan hal tersebut. Yang selanjutnya tidak bisa dikelola, bahwa orang yang diberikan uh, hak tadi untuk mengelola uang, ia tidak bisa mengelola harta baik karena kehilangan akal sehatnya, karena gila, ataupun alasan-alasan yang lain. Yang selanjutnya ialah wafat, yang mana salah satu dari pihak yang terkait meninggal dunia. Apabila anggota lebih dari satu, maka musyarakah. Tapi apabila anggota anggota eh, tersebut lebih dari satu orang, maka akad tersebut masih tetap dijalankan. Yang selanjutnya ialah modal lenyap, yang mana modal yang dihimpun oleh para anggota musyarakah tersebut lenyap sebelum dibelanjakan atas nama musyarakah. Yang selanjutnya ialah bangkrut. Salah satu pihak bangkrut yang mengakibatkan tidak adanya lagi perputaran ataupun saham musyarakah tersebut. Yang mana contoh kasusnya, pada kasus Pak Burhan telah menjalankan usaha restoran dengan modal senilai 100 juta. Untuk membesarkan usahanya, Pak Burhan sepakat melakukan kerjasama dengan bank dengan mendapatkan dana sebesar 100 juta. Nisbah bagi hasil ialah 75% untuk mengelola dan 25% untuk bank. Pada bulan pertama tersebut memperoleh keuntungan 5 juta. Maka bagi hasil untuk Pak Burhan 3 juta 750 untuk bank, dan juga 1.250 untuk bank, yang mana hal tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan di atas. Maka keuntungan tersebut juga akan berjalan sesuai dengan keuntungan bulan-bulan lainnya. Nah, selanjutnya ialah manfaat dari akad musyarakah, yang mana bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu terhadap nasabah pendanaan secara tetap. Hanya ya, prinsip bagi hasil dengan musyarakah berbeda dengan prinsip bunga, yang mana berbeda
Maka dengan ini perbedaan akad perbankan syariah dan perbankan konvensional. Maksudnya ialah pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. Selanjutnya ialah resiko nasabah tidak menggunakan dana berdasarkan apa yang sudah menjadi kontrak atau kesepakatan bersama. Yang selanjutnya kelalaian atau kesalahan disengaja oleh nasabah, yang mana alur harta tersebut dikelola oleh nasabah. Jadi apabila terdapat kerugian, maka bisa menjadi resiko bagi seorang pemilik nasabah. Selanjutnya ialah nasabah menyembunyikan keuntungan atau tidak ada kejujuran terkait laba, yang mana untuk mengurangi margin laba yang telah disesuaikan, maka banyaknya oknum nasabah yang menyembunyikan keuntungan agar pembagian hasil untuk bank itu lebih sedikit daripada aslinya. Selanjutnya ialah pencatatan pada saat kerugian. Maka pada saat adanya kerugian, maka dihitung berapa beban penurunan nilai ditaruh di debit dan juga akan mengurangi cadangan penurunan nilai yang mengurangi kredit. Yang selanjutnya ialah akad musyarakah, mufaddah, dan inah, yang mana terjadinya laba rugi yang harus dibagi dengan rata. Yang inah ialah laba harus sesuai dengan kesepakatan, sedangkan rugi harus dibagi sesuai porsi modal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.